Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'a dinahu ila yaumiddin amma ba'd. Allahumma salli wa sallim ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'a dinahu ila yaumiddin. Ibu-ibu bapak sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, apa kabar pada kesempatan kali ini? Sehat berdua, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Syukur kita panjatkan kehadirat Allah Alhamdulillah. Subhanahu wa Ya, taala Fadli. yang mengizinkan kita untuk melanjutkan kajian kita. Mudah-mudahan semua diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk teman-teman kita yang berhalangan hadir pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Doa keberkahan dan rahmat tidak lupa kita sampaikan untuk Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, sosok pribadi agung yang mulia yang telah mengantarkan umat manusia untuk mencapai kebahagiaan di dunia maupun di akhirat. Ibu bapak sekalian yang dirahmati, yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini bahagia kita pada malam ini bisa bertemu kembali ya, melanjutkan kajian kita di mana pada pertemuan sebelumnya kita sudah masuk ke latihan Hamzah ya, latihan Hamzah. Kita akan lanjutkan dengan ayat-ayat berikutnya pada kesempatan kali ini. Untuk itu mari kita awali kajian kita dengan membaca dengan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma Rabbana Allahumma zalamna zidna anfusana warzuqna fahma wa asyan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Rahman. Baik, ibu-ibu bapak sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada pelajaran kita sebelumnya ya, pada pelajaran sebelumnya Assalamualaikum. kita sudah membahas ya, eh, membaca lalu memahami ayat ya yang sudah kita bahas untuk latihan Hamzah ini adalah surah Al-Baqarah 110 serta surah Al-Fatah 1 dan 2. Itu yang sudah kita bahas pada pertemuan kita sebelumnya. Yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini adalah surah Al-Hasyr 18 ya, Al-Hasyr 18. Ini singkat ayatnya ya. Kita targetkan pada pertemuan sebelumnya ini bisa tuntas, namun karena ada materi yang perlu dikaji ulang kembali sehingga pembahasan Al-Hasyr 18 ini tertunda penyelesaiannya. 18. Baik, ibu-ibu, bapak sekalian, sebelum kita lanjutkan kita baca terlebih dahulu ya ayat ini. Ya, Setelah lihat. itu nanti seperti biasa kita lanjutkan dengan sesi berbagi pemahaman setelah mengkaji kandungan makna dasar, makna mufrodat yang ada pada Al-Hasyr 18. Kalau itu sudah nanti kita lanjutkan seperti biasa dengan pendalaman. Mari kita mulai baca satu ayat terlebih dahulu, ibu-ibu, bapak sekalian. Kemudian nanti kita lanjutkan dengan latihan baknya. Mari kita mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullah. Ya, baik. Inna Allah. Kemana? Innallahnya kemana Bu Yurlis? Hilang. Enggak ada. Kok nggak ada ya? Kok nggak ada yang nggak kompak ya antara yang di buku dengan yang di layar ya? Iya. Liwadin wattaqullah doang. Iya, kalau di buku apa kelanjutannya Bu?
Innallaha khabirum bima ta'malun. Iya, oke baik. Nanti khusus untuk Bu Yurlis bagian itu ya. Innallah qabirum bima ta'malun. Iya, Baik, iya. ibu-ibu sekalian, diamati kembali ya, diamati kembali. Coba ya, apa ada yang makna ungkapan yang belum terpahami, yang perlu kita bahas terlebih dahulu? Ligodin nih Pak Guru. Iya, Besok. Bu ini, Bu Fatimah, kalau puasa ibu biasa itu nggak pakai lafal niat nggak? Oh, sama Godin. Oh, itu sama ya? Iya, ya. Berarti aku esok hari gitu. Iya. Ya, cuman bedanya Iya, itu Pak. kan gabungannya Sauma dengan Godin. Kalau ini Iya, adalah Li Oh, dengan damat. Godin gitu. iya, Ya. iya, Pak Guru. Sauma dengan Godin, Li dengan Godin. Godin. Hmm. Ya, baik. Ada lagi yang lain? Ada Pak Guru. Oke. Baik, kalau tidak ada silakan ibu-ibu sekalian, ibu bapak sekalian. Coba ya Pak. Ya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu taqullah. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah. Wa tanzur nafsun ma qaddam lighadin wattaqullah. Dan setiap jiwa agar memperhatikan apa yang kodam kodama kodama terus yang telah ia perbuat. Yang telah ia perbuat untuk hari esok dan bertakwalah pada Allah. Iya, baik. Itu. Iya. Wal tanzur, apa maknanya wal tanzur? Hari. Tansur dan agar memperhatikan. Iya. Dari mana kita bisa pahami ada makna agarnya di situ? Di bawah teksnya Pak. Iya. Agar memperhatikan. Dari mana ada agarnya kira-kira di situ? Mungkin karena ada lam ya Pak ya. Wow. Iya, baik ya. Apa yang terpahami dari lamnya apa? Lam. Lam itu kan bisa untuk kepunyaan agar. Lam. Bagi. Bisa untuk, bisa kepunyaan, kemudian? Untuk kepunyaan kepada Terus? atau agar. Mungkin di sini menggunakan agar Pak. Iya. Ini kalau bahasa ini ya, bahasa Indonesia kata agar itu menunjukkan apa? Agar itu supaya. Ya. Menunjukkan. Menggunakan kata agar, menggunakan kata supaya itu bermakna apa dalam bahasa Indonesia? Misalnya kalau kita mengatakan jangan itu bermakna apa? Larangan. Oh, Larangan. anjuran berarti Pak, anjuran. Kalau anjuran biasanya gitu ya. Anjuran biasanya bisa menggunakan bisa menggunakan bentuk berapa biasanya kalau anjuran? Bentuk dua mungkin ya Pak. Bentuk dua ya. Assalamualaikum. Bentuk dua itu apa? Bentuk dua. Bentuk dua mudori, fi'il mudori. Iya, apa itu maksudnya fi'il mudhari? Mudori itu kan dia berbicara tentang hari ini, kebiasaan atau esok. Berarti Iya. kalau misalnya dia menyarankan, berarti kan dia agar itu berarti untuk esok ya. Betul Pak. Ya, dari segi waktu ada makna esok ya, gitu ya. Iya. Ya, kalau dari segi agarnya sendiri, agar kemudian ada supaya gitu apa sinonimnya lagi dalam bahasa Indonesia?
Ibu-ibu, apa yang lain? Kalau ada yang teringat, gimana ilmunya? Ada agar, ada supaya, Saya perintah Pak Guru. perintah ya. Iya. Apa bahasa Indonesia apa yang bisa kita gunakan kalau untuk perintah selain agar, ada supaya, Hendaklah kali Pak Guru. ya hendaklah gitu ya. Biasanya kalau untuk makna perintah itu biasanya digunakan bentuk berapa Ya, biasanya? bentuk 5. Lima. Bentuk amar. 5. Iya, biasanya bentuk amar. Kalau di sini ya, kalau di sini, apakah terlihat di sini bentuk 5? Lam amar mungkin ya. Iya, oke bagus. Tuh, itu dia. Lam amar, Pak. Iya, oke betul ya. Hendaklah Mhm. Jadi di sini ada makna 5 amr. agar itu tadi dari keberadaan lam amr yang ada pada ungkapan wal tanzur. Gitu. Baik. Ini mengulang kembali ya, ini mengulang kembali, mengingatkan kembali kita kepada pelajaran yang dulu pernah kita bahas di pelajaran yang ke-18 ya. Pada pelajaran 18 kita menemukan ada fiil mudhari yang memiliki makna perintah. Ya, fiil mudhari yang memiliki makna perintah. Perintah itu punya beberapa maksud lain ya. Ya, bisa bermakna suruhan, bisa bermakna saran, bisa bermakna permintaan dan sebagainya. Itu dulu kita memahami bahwa fiil mudhari ketika diawali oleh lam maknanya bisa seperti fiil amr, sehingga berdasarkan itu dulu kita memahami ada namanya lam amr. Baik, terima kasih Bu Mute mengingatkan kita kembali kepada ilmu kita yang dahulu. Berikutnya Bu Yurlis, silahkan Bu Yurlis yang tadi terbaca Bu, apakah bisa terpahami maknanya? Insya Allah bisa. Ya, baik, silakan. Apa tadi yang Ibu baca? Innallaha khabirum bima ta'malun. Iya, Sesungguhnya Allah maha meliputi apa yang mereka kerjakan iya, atau memperhatikan apa yang mereka kerjakan. iya. Bagus nih, Bu Yurlis punya pilihan ya. Sehingga pakai atau. Ibu mau pakai yang mana? Yang versi pertama atau versi kedua, Ibu? Versi pertama, Ya, coba diulang. Bagaimana? sesungguhnya Allah meliputi apa yang kalian kerjakan. Iya. Apa maksud Ibu yang Ibu pahami ketika mengatakan meliputi? Saya jadi teringat itu ya, siaran televisi, apa koran gitu tuh. Apa Ibu mengingat itu sehingga ada kata meliputi itu? Meliputi maksudnya melihat apa yang dikerjakan gitu, Apa? memperhatikan, memperhatikan. Melihat. Oke, bagus. Coba yang bermakna melihat di situ apa? Yang mana yang bermakna melihat di situ? Tanzuru. Coba baca ulang, Ibu. Eh, ke matanya ke atas nih. Coba dibaca ulang Khabirun. yang tadi yang Ibu baca tadi. Innallaha khabirum bima ta'maluna Iya. Bagus. Dari yang apa? Yang Ibu baca tadi, innallah khabirum bima ta'malun. Yang memiliki makna melihat yang mana di situ? Bukan melihat, meliputi. Iya, oke bagus. Kembali lagi ya, bermakna meliputi ya. Apa Iya. maksud dari pernyataan meliputi di sini? Apa ya? Memperhatikan apa ya? Apa maksud dari meliputi di sini?
Melihat, memperhatikan. Memperhatikan. Jadi meliputi di sini bermakna memperhatikan, begitu? Iya. Baik. Mana kata yang bermakna memperhatikan di situ? Nggak ada sih. Coba ini kalau tidak ada ditunda dulu ya penggunaannya kalau tidak ada. Silakan. Apa yang Ibu pahami dari potongan ayat yang tadi Ibu baca tersebut? Sesungguhnya Allah meliputi dari Ya, apa yang maksudnya meliputi itu apa? Maksudnya meliputi itu. meliputi Ibu mendapatkan kata meliputi itu untuk kata khobir itu dari mana? khabir. Khabir itu kan kabar, berita. Mm-mm. Hmm. Apa manfaatnya berita? Kita baca berita itu supaya apa? Supaya mengetahui. Nah, oke bagus itu jawabannya itu. Itu ya. Jadi bagus itu. Dengan demikian ya, kata khobir itu bisa bermakna mengetahui. Sesungguhnya Allah Coba mengetahui. Ibu bandingkan ya antara yang tadi Ibu sudah pahami dengan yang baru Ibu pahami. Coba. Apa tadi yang pertama? Meliputi. Iya, coba ucapkan bahasa Indonesia kedua-duanya. Sesungguhnya Allah meliputi apa yang kalian kerjakan. Nah, sekarang yang kedua. Sesungguhnya Allah mengetahui apa yang kalian kerjakan. Iya, baik. Mana yang Ibu lebih pahami antara sesungguhnya Allah meliputi dengan sesungguhnya Allah mengetahui? Lebih paham mengetahui. Iya, kalau begitu pakailah itu. Sesungguhnya Allah. Dan itu kan lebih mudah kita untuk melacaknya. Ya, Iya, iya. lebih mudah untuk melacaknya. Dari mana pelacakannya dan diingat-ingat, dikait-kaitkan itu kan kata khobir ya, khobir. Kata Ibu tadi kan khobir itu seperti rohim. Ya, khobir itu seperti rohim. Ya. Rohim itu yaknya tidak termasuk. Sehingga khobir yaknya juga tidak termasuk pokok. Sehingga ada kata khobar. Sehingga ada kata khobar. Khobar ini yang masuk dalam bahasa Indonesia menjadi kabar. Gitu. Jadi surat kabar gitu. Surat kabar itu membaca surat kabar untuk mengetahui kabar. Oke, begitu. Baik, terima kasih Bu Muti, terima kasih Bu Yurlis untuk kontribusinya. Ibu-ibu yang lain, ibu bapak yang lain, seumpama ada yang ingin ditanyakan, silakan. Tidak, Pak Guru. Gak ada ya, oke baik. Kita lanjut berikutnya, ibu-ibu, Bapak sekalian, kita lanjut ke bak ya. Bak ini adalah ada dua nomor ya, ada beberapa ayat. Yang pertama adalah Hud 45, 46. Kemudian berikutnya adalah ada Al-Maidah 45. Berikutnya ada An-Nisa 58, An-Nahl 124. Itu yang akan menjadi modal kita, akan menjadi fokus kajian kita untuk memahami kata-kata yang terdiri dari 3 huruf dasar, ha, kaf, dan mim. Untuk itu mari ibu-ibu kita baca ulang kembali bersama-sama. Ya, kita mulai bersama dengan Hud 4546.
Kemudian lanjut Al-Maidah 44, Al-Maidah 45. Kita baca bersama-sama. Yuk, kita mulai. Faqala rabbi inna ibni قال min رب ahli إن ابني wa من inna أهلي wa'dakal haq وإن wa وعدك anta ahkamul أحكم hakimin. الحاكمين Qala ya Nuhu innahu laysa min ahlik innahu amalun ghairu salih wa man lam yahkum bima أنزل anzalallahu fa الله ulaika humul أولئك هم kafirun الكافرون wa man lam ومن لم yahkum يحكم bima بما أنزل anzalallahu fa الله ulaika humul فأولئك هم zalimun. الظالمون Wa idza وإذا hakamtum حكمتم bainan بين nasi an الناس أن tahkumu bil adl تحكموا بالعدل wa inna وإن rabbaka la ربك yahkumu bainahum ليحكم yawmal بينهم يوم qiyamati fima القيامة kanu فيما fihi كانوا فيه yakhtalifun يختلفون fima kanu fihi yakhtalifun. Iya, baik. Itu dia ibu-ibu, Bapak sekalian, ayat yang akan kita kaji berikutnya. Dipersilahkan terlebih dahulu untuk menelaah ulang kandungan makna yang ada pada surah Hud 45 dengan 46. Seumpama ada kata yang perlu kita bahas lebih lanjut, ya dipersilakan ibu-ibu bapak sekalian. Ada? Enggak ada, Pak. Ada, Dari baik. saya. Al-Maidah 44. ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. Ada? Enggak juga. Baik. Al-Maidah 45 serupa ya, serupa dengan Al-Maidah 44. Hanya dibedakan di ujung sedikit. Kafirun dengan zalim. Iya. Nah, berikutnya ini yang terakhir ada An-Nisa dan An-Nahl. An-Nisa 58. Juga aman. Ada juga, Pak Guru. Iya, oke. Baik. Silakan siapa yang ingin berbagi pemahaman untuk Hud 45 dan 46. Boleh saya, Pak Guru? Silakan Pak Hamid. Faqala rabbi inna bani min ahli wa inna wa'daka al-haqqa wa anta ahkamul hakimin. Nuh berkata, wahai Tuhanku, sesungguhnya anakku adalah keluargaku. Dan sesungguhnya janjimu adalah hak. Janjimu adalah benar. Dan engkau adalah dan engkau adalah yang paling benar menghakimi, ya. Yang paling apa artinya, ya? Yang paling bijaksana dalam menghakimi, mungkin gitu, ya. Hakim yang paling bijaksana. Engkau adalah hakim yang paling bijaksana. La ya nu innahu laisa min ahlika innahu amalun ghairu sholih. Dia berkata, wahai Nuh, sesungguhnya dia bukan dari keluargamu. Sesungguhnya perbuatannya bukan perbuatan orang-orang yang soleh. Sesungguhnya perbuatannya tidak termasuk yang benar. Iya. Oke. Bagus. Yang berikutnya Al-Maidah 44.
Nanti kita bahas berikutnya. Saya Pak Idin. Silakan. Wa man lam yahkum bima anzalallahu faulaika humul kafirin. Kafirun. Siapapun yang tidak menghakimi berdasarkan atau dengan apa yang telah diturunkan Allah, maka mereka itu adalah orang-orang kafir. Iya, oke, bagus. Iya. Baik, kita lanjut berikutnya dengan Al-Maidah 45. Siapa berikutnya? Pak Guru. Silakan. Wa man lam yahkum bima anzalallahu faulaika humuz zalimun. Siapapun yang tidak mengambil keputusan dengan apa-apa yang diturunkan Allah, mereka itu termasuk orang-orang yang zalim. Iya, oke, bagus. Kita lanjut berikutnya. Nah, setelah ini kita akan lanjut dengan pendalaman ya. Kita lanjut berikutnya dengan An-Nisa 58. Siapa yang ingin ambil bagian untuk An-Nisa 58? Sudah habis orangnya Pak Guru. Sudah habis? Orangnya sudah kebagian semua. Dimutar Iya, lagi dari awal. silakan lagi yang tadi sudah terlebih dahulu mungkin. Wa idza hakamtum. Diamati terlebih dahulu ibu-ibu sekalian. Kalau ada yang belum terpahami kita bahas terlebih dahulu. Anissa, boleh Pak saya lagi? Silakan, silakan. Wa idza hakamtum bainan nasi an tahkumu bil adl. Jika kalian menghakimi di antara manusia, hendaknya kalian menghakimi dengan adil. Iya, oke, bagus. Berikutnya An-Nahl yang terakhir 124. Inna rabbaka ya. Boleh saya lagi Pak Guru? Silakan, silakan. Wa inna rabbaka layahkumu bainahum yaumal qiyamah fima kanu fihi yakhtalifun. Sesungguhnya Tuhanmu layahkumu bainahum pasti akan menghakimi di antara mereka pada hari kiamat apa-apa yang mereka perselisihkan. Mungkin itu yang paling gampang. Apa-apa yang telah mereka perselisihkan. Iya, baik. Oke. Kita lihat dari awal ya. Kita lihat dari awal dari Pak Hamid tadi terlebih dahulu ya. Ya. Ini kira-kira ini yang pertama ya diskusi kita. Apa makna kola di sini kalau melihat pada ininya, pada konteksnya di sini? Kalau konteksnya memohon itu berdoa itu sebenarnya ya. Qala Robbi. Jadi apa yang itu, yang dimohonkan di situ apa? Yang dimohonkan itu sesungguhnya anakku adalah keluargaku gitu. Oke, ampunan terus? untuk anak kali. Oh, berarti memohon ampunan untuk anaknya kayaknya gitu Pak Guru. Wa inna wa'dakal haq. Jadi sesungguhnya janjimu sungguh benar gitu. Janjimu adalah hak. Dan engkau adalah hakim yang paling bijaksana. Iya, kira-kira apa isinya ini? Kalau dia permohonan di mana letak memohonnya mana? Iya ya.
Robbinya itu ya mungkin ya Pak Guru ya. Apa maknanya, Robi? Robbi itu kan memanggil Tuhan gitu ya, ya Iya, Tuhanku. oke. Terus Min memohonnya ahli, gimana? min Memohonnya. ahli. Eh, jadi kalau dibaliknya mungkin selamatkanlah anakku gitu kalinya ya gitu ya. Karena Nabi Nuh menganggap bahwa anaknya itu adalah keluarga Nabi Nuh gitu. Seperti itu kira-kira. Yang itu, yang bermakna selamatkanlah Pemohon. anakku di mana di sini? Dibalik kata-kata in beni min ahli. Jadi dibalik. In your Jadi heart. kalau kita misalnya mau ingin menyelamatkan anak kita, misalnya kita akan menganggap bahwa tolonglah ya Allah, sebetulnya anakku itu sebetulnya anakku, keluargaku gitu. Jadi tolong dia gitu. Ya, itu Lalu sedang 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 melakukan apa itu ya? Kalau disebut dengan permohonan itu permohonan macam apa itu? ya ya ya. Negosiasi, Pak Bin. Negosiasi. Negosiasi Iya. dengan Allah ya. Apa istilah lainnya sini kira-kira apa? Kalau kalau istilah lainnya eh Misalnya begini ya, ya, ini kira-kira nih, eh, ini pernyataan ini disampaikan setelah ada keputusan atau sebelum ada keputusan? sesudah ada keputusan kelihatannya kalau Nah, kalau apa ya oke, baik. Kalau kita bicara ya, kita pakai istilah itu ya, kita pakai istilah ya itu. Ini sudah ada keputusan. Lalu, ya nah, kalau ada permohonan setelah adanya keputusan, itu namanya apa? oh, Banding. Ya, iya, bagus itu. banding ya Iya, gitu. Banding. ya Hmm. banding Jadi kalau mau digabungkan, jadinya ya ya Nabi Nuh itu ya Nabi Nuh ya mengajukan ya permohonan banding. Nah, oke tuh, ya ya tuh, kan gitu ya, mengajukan ya permohonan banding banding. Cuman kalau dalam arti ini kan memang dalam pandangan beliau sebagai sosok manusia gitu kan, itu kan nggak ya enak itu, nggak enak. Suasananya kan begitu penghormatan dan begitu sopan santunnya luar biasa dia. ya Enggak kan ya tidak ada yang tidak ada yang apa yang nuansanya negatif tentang Tuhan kan tidak ada di situ. ya ya enggak. Gitu. Jadi Bahkan untuk memuji ya mengajukan permohonan untuk peninjauan kembali lah mungkin ya istilahnya ya. ya ya Memohon untuk ditinjau kembali itu apa yang beliau sampaikan ya tetap dalam sopan santun yang luar biasa. Itu. Yang pertama kan ya dia mengatakan ibni min ahli. ya Itu kan bukan kalau kalau apa kalau ini diberitahukan kepada manusia biasa, ini juga kan semuanya udah tahu itu. Nah, tapi kan ada suasana apa ada sisi kemanusiaan emosi ya, emosi kita sebut begitu ya. Sisi emosi ya kuat di sini sehingga diawali dengan kata inna gitu. Inna. Hmm, ya, inna ibni min ahli. Nah, kemudian disampaikan dua berikutnya adalah wa inna wa'daka al-haq. Ya, inna wa'daka al-haq gitu. Kalau dalam bahasa yang lebih populer mungkin ahli ini ya, ahli ini kan semana dengan ungkapan ahlul bait gitu ya. Ahli baiti ya, keluarga intinya. ya ya Wa inna wa'daka al-haq wa anta ahkamul hakimin. Tadi Pak Hamid memaknainya Pak ahkamul hakimin. Agak bolak-balik tadi. Yang paling mungkin cocok adalah hakim yang paling bijaksana atau hakim yang Iya. paling adil. Ya. Iya. Ini makna seperti ini ya. Makna seperti ini kalau ibu-ibu, bapak sekalian sempat membuka-buka lagi catatannya ya, membuka catatannya lagi gitu untuk menguatkan cara kita memahami, cara kita mengungkapkan pemahaman.
Ibu bapak sekalian bisa merujuk ulang ya pelajaran yang kelima. Ya, Pelajaran coba di kelima buku 1 ya. di buku 1. Kemudian ibu-ibu bapak sekalian melangkah ke latihan. Di pelajaran 5 pada bagian latihan itu ada latihan 1, 2, 3, dan 4. Ya, Nah, ibu bapak bisa mendalami lebih lanjut pada latihan yang keempat. Ya, latihan keempat coba pahamin. Latihan yang keempat di situ ada 2. ya. Ya, Ada yang coba keduanya Pak ya. kemudian baca yang kedua. Ya. Alhamdulillahi Rabbil Alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Ya, wa ala ini dia. alihi wa sahbihi ajma'in. Nah, ini dia. Jadi Jadi ungkapan ahkamul hakimin ini serupa dengan ungkapan asyraf al-anbiya. iya, Ya. Ungkapan asyraf al-anbiya wal mursalin. sorry. Ya, al-anbiya wal mursalin. Itu kata ahkam ya, kata ahkam itu dari segi bentuk kata itu serupa dengan kata asyraf. Ya. Ya, Iya, asyraf di situ dimaknai paling mulia. iya, Ya, sehingga ahkam tadi ya itu bisa dimaknai dengan paling adil. gila. Hmm. Iya, Nah, kemudian al-anbiya di situ adalah nabi. di Ya, al-anbiya itu bentuknya adalah jamak ya, bentuknya jamak yang pernah kita pelajari itu jamak taksir dari kata nabi. Nabi. Ya, Al-anbiya. Pemaknaannya dalam bahasa Indonesia adalah nabi yang Nabi. paling mulia ya, dimaknai dalam bentuk tunggal. Nabi Ya, yang paling mulia. Sehingga di sini al-hakimin dimaknai aja dalam bentuk tunggal hakim. Jadi gabungannya ahkamul hakimin, hakim ya, yang paling adil. 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 Ya, Nah, ini sehingga bisa eh, bisa terasa lebih lebih dekat ya, terasa lebih dekat dengan struktur, dengan gaya bahasa Arab. Oke, itu tadi ya untuk kata kolaknya. Nah, baik. kemudian maka kola yang pertama tadi itu kan permohonan peninjauan kembali ya Ya, dengan penuh kehormatan dan penuh dengan sopan santun dan pemuliaan ya, pemuliaan kepada Allah. Kemudian kola di sini berarti apa makna kola di sini? pola yang kedua itu Allah berkata. Apa Dia berkata jenis berkata. apa di sini? Mungkin Dia ada lebih berfirman. spesifik lagi ya. Mungkin ada lebih Dia spesifik berfirman. lagi. Gitu. Dia menjawab. Dia Ya, gitu ya. Menjawab permohonan gitu. permohonan. Ya, Ya, dalam konteks ini menjawab permohonan. dan Kalau kita sih, kalau dalam strata hukum kita, setelah pengadilan tingkat pertama ada kemudian banding, kemudian ada apa yang paling tinggi itu ke presiden ini permohonan. pertinjauan. Oh, amnesti. Kasasi. Amnesti. Iya. Kasasi. Apa namanya? Kasasi. 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 Presiden tuh gerasi, Pak. Oh, gerasi. Wah, tuh ada itunya tuh. Banyak nih. Ada amnesti juga ada presiden. Ada amnesti ya, ada Iya. abolisi kan, ada abolisi, ada juga Abolisi. abolisi, ada gitu. Ya, jadi Ya, permohonannya itu ya, permohonan dan peninjauan kembali. bisa kita pahami dalam pengertian tadi ya, dia tidak menolak bahwa gitu ya, dia tidak menolak kesalahannya, cuman dia Ya, melihat dari sisi bahwa dia adalah anakku gitu. Kira-kira ya, ini permohonan maaf untuk orang yang pernah punya jasa besar gitu ya. iya, Jasa iya. besar gitu. Lalu jawabannya adalah apa terhadap permohonan Wahai, tersebut? wahai Nuh, Hmm, sesungguhnya dia bukanlah keluargamu. Gitu. iya. Nah, bisa aja saya bilang karena ya Pak Goy. Jadi karena Hmm, sesungguhnya iya. perbuatannya tidak baik gitu. Iya, baik. Oke. Nah, coba lihat ya ini
ungkapan ini ya, lihat ungkapan ini nih, lihat ungkapan ini. Kalau kita eh, eh, memahami tadi ya permohonan peninjauan tadi gitu ya, permohonan kembali itu kan karena dia adalah anakku yang meminta adalah seorang nabi. Kalau Ya. itu dalam konteks sederhana sebenarnya ya, dalam konteks yang sederhana itu kan mungkin sekali ya, kemungkinan sekali untuk dikabulkan permohonan itu. Nah, tetapi gitu, kelihatannya gitu ya, kelihatannya ketika tidak dipenuhi permohonan tersebut berarti ini yang tadi disebut perbuatannya itu tidak baik itu, ini tidak dalam pengertian tidak baik yang biasa. Artinya ada, katakanlah kalau kita sebut dengan kejahatan extraordinary gitu ya. Nah, kalau bahasa Ya. itu kayak KPK menyebut korupsi itu sebagai apa? Extraordinary crime. Apa Ya. yang mengindikasikan tersebut? Coba lihat ungkapan yang digunakan. Innahu amalun ghairu sholih. Soleh. Jadi ayatnya tidak mengatakan inna amalahu itu. Oh, Ya kan itu beda ininya beda tingkat ya ya penekanannya. tingkat beda maknanya kalau kita pahami dari segi maknanya ya kalau kita pahami. Ya. Ibu-ibu Bapak saya yakinlah bisa mencoba untuk merasakan ya mencoba untuk merasakan perbedaan ungkapan ketika mengatakan inna amalahu ghairu sholih. Oh, soleh. Ya. Inna Tuh. amalahu Nah, ghairu kalau soleh. mengatakan inna amalahu ghairu sholih, berarti yang tidak solih adalah Amal. Perbuatannya. apa? Amalnya. Perbuatan. Amalnya. Perbuatannya. Amalnya kalau mengatakan itu. Tetapi di sini mengatakan innahu. Iya. Sesungguhnya dia. Jadi ini mengisyaratkan kalau mengatakan itu dia yang gairu solih ya. Innahu gairu solih. Nah, gitu ya. Innahu gairu solih. Ini maknanya seperti itu. Innahu gairu solih. Ini mengisyaratkan bahwa ketidakbaikan itu sudah menjadi bagian dari dirinya. Ya, jadi kalau kita sebut dengan jahat ya, kalau dia soleh di sini garis soleh ini sebagai lawan atau makna lain dari jahat ya, sebagai makna lain tidak soleh itu artinya dia jahat, maka seluruh dirinya ya putra itu putra Nabi Nuh dalam konteks ini itu adalah keseluruhan yang ada pada dirinya sudah merupakan sesuatu yang tidak baik sehingga tidak bisa diharapkan lagi gitu. Tidak ada yang kebaikan yang bisa diharapkan lagi. Karena bukan hanya perbuatannya saja tidak baik, tetapi sudah kalau bahasa Indonesia mungkin sudah mendarah daging. Ghairu solihnya itu sudah mendarah daging, bukan hanya sekedar perbuatannya. Kalau perbuatan ya kita semua kan insya Allah, kok pakai insya Allah sih. Ini maksudnya kalau kita lihat ya kita ada saja sih perbuatan kita yang tidak soleh itu ada. Tetapi dalam diri kita kan ada kebaikan, ada sisi kebaikan yang bisa yang kita lakukan, yang kita jalankan gitu. Itu dia dari segi penggunaan bahasa. Maka sangat wajar gitu, sangat wajar ketika Nabi Nuh mengatakan inna bni min ahli kemudian tidak bisa dikabulkan, tidak dipenuhi karena apa? Taraf ghairu solihnya sudah sangat akut. Ya, bukan hanya perbuatannya yang ghairu solih tetapi dirinya putra Nabi Nuh dalam konteks di sini sudah mendarah daging ke kejahatan atau keburukannya. Nah, itu dia yang pertama. Kita lanjut berikutnya dengan Al-Maidah 44. Tadi apa yang Bu Susi pemahaman yang disampaikan? Siapapun yang tidak menghakimi berdasarkan pada yang telah diturunkan Allah, maka mereka itu adalah orang-orang kafir. Baik, gitu. Kita lihat dari segi ini, dilihat dari segi
kata yang digunakan ya, dari kata yang digunakan. Kalau kita mengatakan menghakimi ya, menghakimi itu apakah ini apakah kata itu berobjek atau tidak berobjek kalau kita mengatakan menghakimi? Eh, berobjek sih, meskipun mungkin ini tidak nyata Pak ya, Mm-mm. karena objeknya terhadap berdasarkan apa yang saya mungkin ini Pak, memutuskan perkara bisa juga gini. Jadi kalau kalimat bahasa Indonesianya, bila siapapun yang memutuskan perkara, mungkin menghakiminya saya ganti. Jadi perkaranya objeknya, meskipun perkaranya tidak ada dalam bahasa Arabnya, Iya, tidak baik ya. tercantum maksudnya. Jadi pertama tadi kita eh, sampai ya kita mempunyai pemahaman bahwa menghakimi itu adalah kata yang Harus ada berobjek ya, objeknya. gitu ya. Iya, Hmm. iya. Baik. Ibu-ibu apa sekalian, mungkin ada yang ingat ya, mungkin ada yang ingat, mungkin sempat ya, tercatatkah mungkin ya. Ketika sebuah kata yang secara makna dasar itu berobjek, lalu tidak disebutkan objeknya ya, lalu tidak disebutkan objeknya, kira-kira itu menunjukkan makna apa? Penegasan Pak ya kalau nggak salah. Pasif Ya. bukan ya? Baik. Apa Yang pasif lain, tuh apa ya? tadi Bu Susi Ada mengingat mungkin kalimat itu kalau dia berobjek tapi tidak disebutkan objeknya, mengindikasikan di situ ada makna penegasan. Yang lain gimana? lupa. Bentar. Pasif bukan ya Pak? Pasif bukan ya? Baik, Bu Bukan. Mute menduga kalau dia berobjek tapi tidak Oh, disebutkan objeknya, mengindikasikan itu ada pasif. Baik. Yang lain apa? lupa. Ah, Baik. Nah, ibu-ibu sekalian mungkin kita coba ya, kita coba ingat-ingat ini pelajaran awal sekali kita ya, pelajaran awal sekali kita di surah ini ya, Al-Alaq, coba Al-Alaq. Surah Al-Alaq itu pelajaran kita yang kedua. Iqra bismi rabbik. Tuh, ya. Heeh. Pelajaran kedua. Nih, dan kalaupun tidak dibaca ya, kalau ibu-ibu tidak baca, insya Allah ini ingatlah ini ya. Tuh ya. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Itu. Bacalah dengan menyebut nama ingin menyebut nama. Cipta yang telah menciptakanmu. Iya, baik ya. Tuh. Iqra, apa maknanya? Engkau bacalah, Bacalah. kamu Ya. bacalah. Bacalah itu adalah kata yang berobjek apa tidak? Tidak. Kalau disebut dengan baca, bisa kita melaksanakan itu tanpa ada yang dibaca? Bisa. Bisa. Bagaimana? Membaca tapi tidak ada yang dibaca. Menghafal. Baca. Bagaimana? Terbayang. Membaca tapi tidak ada yang dibaca gitu. Baca. Baca hati, jangan baca hati juga enggak gitu. Baca dari hafalan juga enggak gitu. Terbayang enggak membaca gitu. Membaca yang tersirat juga enggak gitu. Mungkin membaca tanpa ada yang dibaca. Paham. Mungkin. Iya, baik ya. Ini saya lagi ingat ke sana ya. Ini berarti terasa penting bahwa salah satu makna yang bisa kita pahami ketika ada sebuah kata yang berobjek, namun objeknya tidak dimunculkan, itu mengisyaratkan ada makna keumuman di situ. Keumuman. Hebat sebaliknya Maknanya dari umum, penegasan. ya, mengindikasikan makna umum. Itu. Seumpama beginilah contoh sederhananya. Kalau Dek itu ya, ambil yang ada di kamar gitu ya.
Tuh. Kalau kita mengatakan ambil yang ada di kamar itu yang ada itu ya kan itu keterangannya ya. Ambil apa yang diambil gitu. Enggak tidak menyebut suatu benda tertentu, betul bisa jadi maknanya umum gitu. Apa saja akhirnya. Apa saja akhirnya. Sur. Mm-mm. Tuh. Nah, kalau ini konteksnya ini berarti eh, yahkum di sini dalam arti menghukumi tadi ya, menghukumi ini berarti tidak berkaitan dengan hukum agama saja begitu ya. Kalau Hmm. kita bicara ini ya, tidak hanya berkaitan dengan hukum agama saja. Hukum agama maksudnya apa? Itu yang kita bicara tentang eh, ibadah ya. Lebih lebih mudahnya bukan hanya bicara soal hukum dalam kaitan ibadah. Misalnya ini wajibkah gitu kan? Ini halalkah? Ini haramkah gitu. Tapi ini berhukum memutuskan hukum ya tadi ya, memutuskan hukum dalam konteks yang sangat umum ya, dalam konteks umum jadi apa saja gitu. Itu makna yang bisa kita pahami dari tanpa menyebutkan ya objeknya eh, tanpa menyebutkan objek di dalam konteks ini. Padahal tadi pemahaman kita yahkum itu ya menghakimi itu adalah kata yang berobjek. Oke, sekali lagi ya itu kita coba merumuskan ulang bahwa ketika ada kata yang kita pahami dia berobjek, namun tidak disebutkan objeknya, itu mengindikasikan ada makna keumuman. Oke. Kita lanjut berikutnya ini untuk tadi sehingga namun ya yang hal kedua tadi untuk bahasa Indonesia kita bisa bergeser memang tadi dari makna menghakimi yang tadi Bu Susi gunakan bisa bergeser menjadi makna apa tadi yang Bu Fatimah sampaikan? Mengambil keputusan, Pak Guru. Mengambil keputusan ya sehingga bisa bermakna mengambil keputusan. Itu untuk memudahkan ya, memudahkan kita di dalam memahami itu. Dengan catatan di sini mengambil keputusan dalam persoalan yang sangat umum sifatnya, tidak hanya persoalan keagamaan atau kalau kita pakai istilah umum ya bukan hanya persoalan agama tapi persoalan sosial ya, persoalan sosial, persoalan politik, persoalan apapun juga ekonomi, kesehatan yang kita ada dalam kehidupan sehari-hari ini hendaknya merujuk kepada apa yang Allah telah turunkan. Ya, ini pada prinsip-prinsip ya, pada prinsip-prinsip nilai-nilai Islam yang universal yang Allah sudah turunkan. Walaupun memang kita punya problem di situ ya, problem untuk menjadikan ajaran Al-Quran sebagai dasar dalam pembuatan keputusan. Oke, kita lanjut berikutnya. Nah, baik. Berikutnya silakan. Ini tadi Saya Anissa, juga, Pak. Bu Saya Susi juga juga tadi. tadi. Apa tadi ya pemahamannya? Jika kalian, tadi saya sih jika kalian menghakimi, berarti kalau kalau eh, mengambil keputusan, kalau kita mengambil kalimat yang dipakai Bu Fatimah, Ya, jika kalian mengambil keputusan, kalau sebenarnya menyelesaikan, kalau saya sih di sini jangan mengambil keputusan, Pak. Justru di sini karena bainan nas, berarti kan seperti menyelesaikan permasalahan iya. atau kalian menyelesaikan perkara di antara manusia, hendaknya kalian menghakimi atau menyelesaikannya atau memutuskan dengan adil gitu loh, Pak. Iya. Ini apa maksud bainan nas di sini? Perselisihan di antara manusia, Pak. Eh, perselisihan Kalau ya. menurut saya, Bagaimana ya, jadinya? jika kalian akan menyelesaikan perselisihan yang terjadi, boleh Pak ya, dalam kurung di antara Hmm, manusia, hendaknya kalian memutuskan dengan adil. Iya, oke, baik. Itu bisa bisa terpahami. Ada kata perselisihan sebagai implikasi dari makna hakamtum, walaupun di situ kita tidak
melihat ada kata khusus yang bermakna perselisihan. Iya. Baik. Eh, yang berikutnya, yang terakhir ya, yang terakhir tadi Pak Hamid itu apa Em, tadi? Sesungguhnya Tuhanmu pasti akan menghakimi pada hari kiamat apapun yang kalian perselisihkan. Ada makna kaliannya dari mana dipahami? Oh iya, iya. Sebentar Pak Guru. Kum. Iya. Bukan bukan kalian, berarti mereka ya Pak Guru. Maaf Pak Guru. Ya, baik. Itu dari mana Ya ya. dipahami? Bukan tak. Kalau mereka itu dari ya sama wow, yakhtalifun. Oke, baik. Bagaimana jadinya? Sesungguhnya Tuhanmu pasti akan menghakimi pada hari kiamat apapun yang mereka perselisihkan. Iya, baik. Ini kalau dalam bahasa lisan agak ini nih kita ada yang terpotong itu pemahamannya kalau Hmm, kita pakai bahasa lisan ya. ya. Kalau kita pakai bahasa lisan. Kalau bahasa tulisan sih bisa ya. Kalau bahasa tulisan sih bisa terasa ya, mudah untuk dimengerti. Apa maksud saya? Coba kalau diungkapkan dengan struktur sederhana. Ada subjek, ada predikat, ada objek, ada keterangan gitu. Coba di diurutkan dengan urutan demikian terlebih dahulu coba. Subjeknya apa di sini? Tuhanmu Iya, oke, bagus. Kemudian predikatnya, pasti akan menghakimi oke. Kemudian objeknya, eh, eh, apapun yang telah mereka perselisihkan iya. Lalu keterangannya, pada hari kiamat. iya. Pada hari kiamat itu keterangan apa? Keterangan waktu. Iya. Kalau dalam bahasa Indonesia, keterangan waktu apa bisa kita taruh di depan atau harus di belakang? Eh, Biasanya sih di belakang. Belakang. Kalau ditaruh Di depan depan gimana bisa bisa? sih, Pak. Kalau ditaruh depan ada kemungkinan taruh depan Kalau keterangan waktunya. kalau enggak kalau paling depan sekali pada hari kiamat, Di hari kiamat. sesungguhnya Ya, Tuhanmu akan oke, bisa itu. memungkinkan Pak Guru. Ya, ya bisa Hmm. pada hari kiamat. Ya. Bagaimana jadinya? Jadi kalau di depan pada hari kiamat, Tuhanmu akan menghakimi apapun yang mereka perselisihkan. Iya, baik, baik. Oke, baik. Mari kita lihat ya. Yang bermakna apapun yang mereka perselisihkan yang mana? Fima kanu fihi yakhtalifun. Iya, Jadi baik. fimanya itu yang apapun. Iya, baik. Kalau ada kata kanu di sini apa yang dipahami dari kata kanu? Eh, ya Misalkan begini, bisa untuk telah lalu. melacaknya ya, melacaknya bahwa kanu ini jenisnya apa ini? Jenisnya ini fiil kanu ka kan em, Kan. apa bentuk empat ya Pak Guru ya? Kanu. Kalau dari tandanya ada alif sesudah alif di posisi kedua. Apa itu kalau dari tandanya? Tapi, Pegasan. tapi kalau bisa juga sebentar kanunya itu alifnya itu bagian dari kata ka, kaf, alif, nun betulnya gitu ya. Jadi kalau kalau misalnya itu yang kita pakai berarti ini adalah eh, bentuk madin ya Baik, jenisnya. kita ulang ya, kita ulang ya.
Ini Ya, jenisnya apa ya, ini? ya. Jenisnya Fiil, fiil apa? fiil madin Pak Guru. Iya. Kemudian coba lihat yakhtalifun. Jenisnya apa? Ya, telepon. Fiil mudori. Iya. Nah, coba lihat itu apa yang bisa kita amati di situ. Kanunya madin, yakhtalifunnya mudhari begitu. Mudori. Ya, ya. Aduh. Nah, coba kita lihat gini ya. Ini nanti Pak Ya, Hamid bisa menemukan padanannya lah yang cocok ya. Padanannya cocok dalam bahasa Inggris ini tentang tenses ini. oke. Yakhtalifun ya, yakhtalifun itu adalah apa tadi fiil apa? Fiil mudori. Ya, mudhari itu ada makna apa? Akan, sedang, senantiasa. Ya, apalagi? Kebiasaan. Ya, itu bisa mudhari itu memiliki makna kebiasaan. Nah, Ya, kanunya madin gitu ya. Berarti ini ya. bicara tentang yang biasa Oh, mereka ini perselisihkan dulu gitu. used to be, used to. Ya, ya. Nah, ya gitu ya. Used Yang to. mereka biasa perselisihkan dulu. Ya, ya, ya. Dalam konteks apa di sini? Dan ini kan pakai kata kanu ya. Kalau pakai kata Ya, kanu, di samping dia ya, di samping dia menunjukkan bahwa dia masa lampau ya, masa lampau, kita kan tidak punya ya, apa namanya? Ada fiil khusus ya, ada fiil khusus yang secara mandiri langsung menunjukkan makna tersebut. Nah, Hmm. maka di sini ya tadi ya seperti Pak Hamid itu used to itu bisa penggunaannya menggambarkan tentang sesuatu yang biasa terjadi di masa lampau tapi sekarang kan sudah tidak lagi gitu. Karena di sini kan Ya, ya. konteksnya pada hari kiamat gitu. Pada hari kiamat ya manusia sudah tidak berselisih lagi di situ karena hakim yang teradil sudah hadir untuk memberikan keputusan teradil ya yang paling adil ya, sehingga Ya, itu berselisihnya itu dulu gitu. Jadi ada makna demikian. Oke, baik. ya, baik. Bagaimana cara kita mengungkapkan pemahaman tersebut dalam bahasa Indonesia jadinya? Sesungguhnya Tuhanmu, pada hari kiamat, eh, sesungguhnya Tuhanmu akan menghakimi apapun yang biasanya mereka perselisihkan. Bisa Dulunya kayak gitu kemana? ya. Yang dulu, yang dulu biasanya mereka perselisihkan. Iya, baik gitu. Biasanya Tuh. mereka Nah, perselisihkan. sehingga kadang-kadang kalau kalau lihat begini itu kadang-kadang eh, kalau ada berselisih itu saya ngebayangin lucu kalian nanti gitu. Lucu kalian nanti di Iya, akhirat gitu. Kita berselisih ini siapa betul ternyata kesimpulannya semuanya betul gitu. Waduh, kalau tahu begini ngapain dulu ribet-ribet dulu bertengkar segala atau iya, sebaliknya. Udah iya. dua-duanya salah gitu. Waduh, Hmm. kan sama-sama itu nggak tidak boleh berbangga hati dan sombong ketika Iya, ketika mempunyai pendapat karena ternyata bisa jadi pendapat kita salah, pendapat juga orang lain salah. Tapi ini untuk menunjukkan bahwa kepastiannya adanya kepastian. Tadi ada pernyataan begini yang menarik tadi. Eh, Coba diulang lagi supaya saya tidak salah memberikan highlight. Diulang lagi apa mananya? Eh, yang terakhir ini ya Pak Guru ya. Iya. Pada hari kiamat, sesungguhnya Tuhanmu akan menghakimi apapun yang dahulu biasa mereka perselisihkan. Iya, baik. Atau yang dahulu mereka Hmm. biasa perselisihkan. Iya. Biasanya gitu. Ini ada yang agak bergeser pemahamannya dari yang awal, sehingga Kan? pertanyaannya juga untuk pemandunya akan berbeda. Ini Pak Hamid Oke. memahami apa di sini, lah di sini? Lah untuk pasti. Hmm. Dari mana diduga lah di sini mengindikasikan pasti? Diikuti.
diikuti oleh hmm, diikuti oleh mudhari ya Pak Guru. Apa? La yahkum ada artinya itu ya, ada ilmunya ya. La yahkumun. Karena Itu nanti akan sebetulnya berbeda kan ini posisinya kalau mudhari tadi kan lam amr juga diikuti oleh mudhari tadi. iya. Iya, tapi ada apa? Ada jazmnya, ada apa namanya? Wah, Ada keren. sukunnya. La yahkum. Ada Nah, ada kalau ini kan la jazmnya. yahkumu. Ada sukun. La Oke. tansur. Jadi kalau ini kalau Pak Hamid ditanya ke orang nih temen ya sama dosen lah itu. Jazm itu apa sih Pak Hamid gitu? Bapak ngejelasinnya gimana? Yang mensukunkan satu satu apa fiil Jadi yang mensukunkan itu namanya jazm. ya yang mensukunkan misalnya ada lam, ada lan, ada an, ada huruf-huruf jazmnya gitu. Dia didahului oleh huruf jazm. Jadi Kalau ini lah pemahamannya ini bukan begitu gitu. ya. Jadi Ya yang itu pengertian yang saya dapat ya. Jadi sekali lagi apa tadi? Jazm adalah Jadi apa? huruf yang jazm adalah eh, eh, apa ya dia satu kata disukunkan karena didahului oleh huruf jazm Hmm. yang Iya, menjadi. bagus ya. Tuh. Oke. Pak Hamid sudah sampai pada ilmu bahwa jazm itu tandanya bukan hanya sukun. Oh, belum. Oh Yang iya. tadinya baru sampai yang paling umum lah. Ya. Iya. Eh, Yang keempat di BAku 4 waktu itu Pak Guru diajarin itu. iya, saya jadi apa maksud saya itu saya mempertanyakan itu ya, gitu. Iya ya. Apa ininya? Maksud saya apa eh, pentingnya kita memunculkan jazm ketika hanya dikaitkan dengan sukun gitu. Gitu. Apa pentingnya kita memunculkan jazm kalau dikaitkan hanya dengan sukun gitu. Gitu. Baik, ibu-ibu yang lain apa yang diingat nih? Yang Eh, penegasan ini. Ina kali Pak Guru. Apa? Ada Ina juga di situ. Iya, baik. Jadi kalau yang ilmu yang kita miliki sih nggak pakai juga ya. Ilmu yang kita miliki sih nggak pakai juga. Tapi ilmu yang pernah kita pelajari bahwa lam yang gitu ya, hmm, bahwa lam itu memiliki makna penegasan ketika didahului oleh inna. hmm. Gitu. Kenapa tidak kita munculkan kata juga itu? Eh, Kalau coba diamati ya, diingat-ingat kalau khotib di mimbar gitu, apa sih sering mengatakan wala zikrullah, Akbar. Wala zikrullahu akbar. wala zikrullah akbar. Nah, atau ini wa innaka la'ala khuluqin azim. Azim. Kemudian ada la Wa syadid, inna innal insana la kafur. lasadid. Nah, gitu. Nah, Kafur. inna la in syakartum la Lazim dan azidannakum makfur. Wa wala in kafartum. inna azabi lasyadid. Nah, coba lihat itu. La Inna syadid setelah lanya apakah itu mudhari? inna azabi lasyadid. Enggak. Lasyadid. Enggak ya kayaknya. Enggak Pak Guru. Enggak, Pak. Iya kan? Nah, itu Lasyadid. yang lebih dahulu ya, yang lebih dahulu kita temukan dulu pelajaran kita itu la in syakartum la Lazidannakum. azidannakum ini kata di doa ya. Kalau kata kuncinya. Kalau syakartum kita rasanya tidak pernah ya menggunakan kata syakartum sebagai kunci. Lakin syakartum la azidannakum wala in kafartum inna azabi la syadid. Ya, kemungkinan kata kunci yang digunakan adalah zada yazidu. Kalau zada yazidu robbana zidna ilman nafian atau
eh, eh, di Ini apa? pelajaran berapa ya kita eh, menggunakan kata zada yazidu. Ada. Zadakum imanuhum. Nah, saya belum belum apa namanya. Oke, udah ketemu nih sekarang betul. Di kata kuncinya adalah kata azidu, itu ada di pelajaran ke-12 ya. Pada pelajaran ke-12 ibu-ibu bisa melihat di latihan ya. Bisa melihat di latihan, langsung melangkah ke latihan ba di pelajaran yang ke-12. Latihan Ya, ba, ya, kemudian itu nomor 2 lain syafatum. Oh ya, ini latihan ya. 12. Dan itu coba mungkin di buku ibu-ibu, bapak sekalian juga ada catatan kakinya. Ada catatan Ya, kakinya. la inna sama la. Iya betul. La inna Iya. la. Innala inna. Oh, li takkid, Iya. li takkid. Li takkid maknal jumlah ya untuk menegaskan makna. Karena itu tadi yang Hmm, Bu Fatimah pakai juga ya itu sehingga itu bisa berlangsung berlangsung umum ya, berlangsung umum bahwa la itu memiliki makna penegasan ketika sebelumnya itu ada inna. Nah, walaupun tidak semuanya demikian ya, walaupun tidak semuanya demikian. Apakah lamnya diikuti oleh isim seperti la syadid ya, ataukah diikuti oleh fiil Iya. seperti yahkumu, itu juga bisa mengindikasikan makna itu makna penegasan. ya. Baik, itu dia ibu-ibu sekalian pendalaman kita untuk latihan ba. Insya Allah pada pertemuan kita yang akan datang kita bisa lanjutkan dengan latihan jim. Kecuali kalau ada pertanyaan dari ibu-ibu, Bapak sekalian kita bisa bahas terlebih dahulu itu sebelum kita kemudian istirahat untuk kajian kita pada kesempatan kali ini. Dari saya nggak ada. Ya udah Bisa Pak ya, Guru. bisa dipahami ya ibu-ibu. Baik, Bisa. ibu bapak sekalian, dengan demikian ini adalah akhir dari eh, pelajaran kita pada kesempatan kali ini. Insya Allah pada pertemuan yang akan datang kita akan lanjutkan lagi kajian kita dengan latihan-latihan untuk pemantapan makna, pemantapan mufrodat dan yang sudah kita pelajari terlebih dahulu. Untuk itu mari kita syukuri bersama ibu-ibu apa sekalian dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih telah menemani kami selama 1 jam kurang lebih untuk mengkaji pelajaran kita. Mohon maaf untuk segala kekurangannya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Terima Guru. kasih Pak Guru. Ya, sama-sama. Terima kasih Pak. Bu Yurlis, Pak Hamid, Bu Susi, Bu Fatimah, dan Bu Mutia. Sampai bertemu lagi, insya Allah. Ya, pamit Amin. ya.